aja. Itu kan masih jika dan akan, gitu ya. Jika dan akan itu untuk mengukur sikap, ya, kecenderungan seseorang ketika dia dihadapkan pada kondisi tertentu, kecenderungannya. Tapi bukan berarti itu yang dia lakukan. Yang betul-betul dia lakukan itu adalah yang perilaku. Nah, itu ada yang saya lagi bahwa beberapa studi atau penelitian itu menunjukkan bahwa kecil hubungan antara sikap dengan apa yang dia lakukan. Bisa jadi sikapnya dia akan menjawab benar-benar, oh saya akan ke dokter, habis kontak sama misalnya habis orang yang batuk, saya buru-buru cekkan akan, tapi pada kenyataannya praktisnya belum tentu dia akan seperti itu. Jadi seringkali itu low atau sometimes bahkan no connection antara sikap dengan perilaku. Ya. Sikap itu kan ketika dia dihadapkan dia akan seperti apa sih? Tapi kalau perilaku yang betul-betul sudah dia lakukan, bukan akan lagi. Contohnya misalnya, ini ada pertanyaan lain misalnya, did you protect yourself by using condom when you last had sex? Apakah betul-betul apakah waktu pas misalnya hubungan terakhir pakai kondom itu kan perilaku yang sudah dilakukan secara nyata, ya bisa dibedakan atau terlalu cepat. Jadi kalau pengetahuan itu pemahaman, kalau tadi sikap itu belum tentu ya, istilahnya kecenderungan aja. Kalau dihadapkan seperti ini akan seperti apa sih? Akan. Tapi kalau yang perilaku yang sudah dia lakukan, ya. Seperti itu intinya. Kemudian kenapa perlu menggunakan kuesioner, khususnya misalnya salah satunya adalah AP. Secara umum kalian menggunakan instrumen kuesioner atau survei itu untuk apa? Adalah cara utama ya, metode primer untuk kalian mendapatkan data kuantitatif. Apakah bisa kualitatif, Bu? Bisa juga. Tapi biasanya kuantitatif. Nanti kuantitatif secara tidak langsung kalian kalau kuesioner itu kan kualitatif ya. Nanti kalau kalian membuat jenis pertanyaan kuesioner yang menurut pendapat Anda, terus jawaban terbuka yang mereka disuruh mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, itu bisa menjadi kualitatif. Biasanya kuesioner kan gabungan ya dek, ada pilihan-pilihan dan ada yang di bawah menurut ini terakhir apa yang panjang, jadi mereka suruh ngisi sendiri misalnya. Itu namanya open question ya, pertanyaan terbuka. Biasanya kuesioner kan ya atau tidak atau seberapa sering, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya utamanya untuk kuantitatif, tapi bisa juga kualitatif untuk jenis nanti pertanyaan yang Oke, kemudian KAP survei itu bisa apa saja, mengukur kondisi saat ini, apakah betul hipotesisnya misalnya gitu ya, untuk memastikan bahwa kecenderungan orang akan atau kebanyakan orang tentang ini dengan baik. Nah itu kalian buktikan apakah memang betul ya. Misalnya banyak kasus ibu anak di desa X. Nah kalian menghipotesa bahwa mereka di sana tidak begitu memahami tentang IB dengan baik. Nah salah satunya kalian bisa mengukur dengan kuesioner tentang pemahamannya. Kemudian apakah paham saja cukup? Ternyata sikap dan perilaku mereka juga mendukung bahwa mereka tidak paham akan IB tadi, didukung juga dengan sikapnya yang juga acuh-acuh misalnya, kurang ini, kemudian didukung juga dengan perilaku mereka yang tidak hidup sehat atau tidak hidup bersih misalnya ya. Jadi itu biasanya untuk membuktikan ya anggapan kalian. Kemudian memperluas pengetahuan gitu ya untuk tema tertentu. Apa sih yang sudah masyarakat tahu dan misalnya seberapa sih pengetahuan ibu-ibu misalnya tentang kasus kondisi diabetes mellitus yang tinggi pada anak saat ini. Saat itu kan mau mengetahui ya sudah sejauh mana sih pemahaman orang misalnya. Kemudian sebagai data awal di mana nanti akan kalian gunakan untuk analisa lebih lanjut bisa ya, baseline condition. Kemudian dari hasil ternyata KAP-nya ternyata jelek tadi, misalnya mereka tidak paham akan ini, mereka juga sikap atau perilakunya ternyata tidak menerapkan hidup sehat dan sebagainya, berarti itu bisa sebagai dasar kan untuk kalian melakukan intervensi atau melakukan sesuatu pastinya sebagai farmasis. Masa kita mau diem aja kalau ada masyarakat yang nggak paham dan nggak hidup sehat misalnya, sementara kasus TB di sana lagi naik
terhadap apa ya, data dari survei itu bisa untuk penelitian selanjutnya atau intervensi selanjutnya. Kondisi pre-post, ya biasanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait ini, bisa dipahami ya? Kalau saya cepat, mohon maaf karena itu aja waktunya. Tapi kalau bisa diselah aja ya. Kalau ada nanti bukan ada masalah. Oke. Nah, ini ya. KAP survei itu biasanya tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Ya, tahu ya bedanya pertanyaan terbuka dengan tertutup. Terbuka itu adalah membuka segala macam jawaban dari responden kalian. Biasanya berupa titik-titik panjang yang mereka bisa mengisi sendiri. Open question. Kalau closed question biasanya adalah yang ya tidak atau ada jawaban pastinya, ada pilihannya, mereka tinggal mencetak. Nah, KAP survei itu biasanya mencatat tentang pendapat ya, atau pernyataan dari seseorang, ya kan? Nah, in other words atau dengan kata lain bahwa KAP survei itu menunjukkan apa yang sudah biasanya hanya berdasarkan pernyataan dari respondennya. Tapi apakah betul-betul yang dia lakukan kadang-kala tidak sesuai antara pernyataan dengan perlakuannya. Seringkali kan juga karena suruh isi kuesioner, ya udah ya si gitu. Tapi pada kenyataannya belum tentu dia melakukan sesuai yang diisi. Seringkali ada gap di situ. Kekurangannya di situ biasanya. Yang dinyatakan karena menggunakan instrumen kuesioner, ada kemungkinan terjadi gap antara apa yang dinyatakan dengan apa yang dilakukan itu bisa saja beda ya. Kemungkinan terjadi bias. Nah, ya, bias itu adalah hasil kalian itu bisa jadi dipengaruhi oleh banyak hal yang lain yang kadang kita nggak bisa prediksi. Ya. Bias bisa dihilangkan, bisa. Pernah dengar ada istilah variabel terkontrol, variabel terkontrol, variabel tergantung, variabel bebas. Nah, bias itu bisa kita kontrol. Namanya jadi variabel terkontrol. Misalnya sama satu dapat obat, satu enggak, tapi kita harus beri perlakuan yang sama. Diberikannya 3 kali sehari sama 3 kali misalnya. Jadi jangan 1 3 kali, 1 2 kali. Satu ini enggak ya. Gitu. Variabel yang mempengaruhi bias itu bisa kita kendalikan ya. Salah satunya seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan biasnya itu apa saja sih kemungkinan biasnya? Pertanyaan yang diajukan. Nah, kadang-kala satu pertanyaan itu bisa menimbulkan persepsi yang beda-beda nggak? Iya kan? Kalian menanggapi satu pertanyaan aja bisa berbeda respon antara satu dengan yang lain. Makanya biasanya kuesioner itu perlu kita validasi terlebih dahulu sebelum kita sebarkan. Ya. Nanti kita belajar di depan. Tapi ada sedikit sekilas sih tentang validasi nanti di belakang. Kemudian cara menyampaikan kuesionernya. Ada yang kadang udah dilihat gitu ya, pastinya udah gak nyambung, udah tua, ya kalian suruh isi sendiri kuesionernya. Bisa dibayangkan? Berarti kalau kalian menyesuaikan ya udah saya udah lanjut apa? Ya kalian yang bacakan ya, kalian yang ya gitu. Karena cara menyampaikan itu juga bisa menimbulkan bisa beda. Kalau dia baca sendiri belum tentu ngerti. Misalnya istilah-istilah medis tertentu kalian pakai yang terlalu farmasis banget gitu ya, misalnya DRT atau orang apa paham? Ya. Itu kemudian apa lagi? Nah, iya. Kemudian reliabilitas dan validasi yang akan kita pelajari di depan. Kemudian sangat dibutuhkan bahwa untuk menyelesaikan kuesioner KAP itu biasanya validasi terlebih dahulu ya, itu penting. Oke. Kemudian nah ini yang penting, bagaimana sih sebetulnya cara kita melakukan KAP? Gimana kalau kalian nanti mau penelitian menggunakan metode survei atau menggunakan survei pakai instrumen KAP? Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama harus identifikasi dulu ya. Kalian tuh mau topik penelitian apa sih? Kalian tuh mau belajar tentang apa sih yang mau diketahui gitu ya? Nah, untuk mencari topik atau ide itu biasanya muncul dari rasa penasaran kalian. Apakah atau kalian mencari masalah? Apakah semua penelitian itu harus berasal dari masalah? Apakah semua ide penelitian itu harus berasal dari masalah? Tidak. Masalah tapi kalian tidak ingin tahu tidak akan jadi penelitian. Kalau menurut saya dasar dari kalian menentukan suatu topik untuk kita adalah kalian
mau tahu. Ya, karena kalau kalian mau tahu, kalian akan menemukan hal-hal lain yang saya tahu ini belum loh. Kalau masalah, kadang-kala kalau berangkat dari masalah itu, kalau kalian nggak mau tahu ya udah itu masalah. Tapi kan kalian nggak mau tahu. Tapi kalau berangkat dari rasa kalian penasaran, rasa kalian ingin tahu akan sesuatu, nah itu bisa digantikan. Ya. Nah, identifikasi topik of study dulu. Kemudian sudah pilih temanya, misalnya sudah tahu gitu ya, mau meneliti tentang kasus apa sih yang lagi banyak di masyarakat sekarang. Nah, berarti kalian harus menentukan siapa populasinya ya. Siapa yang akan menjadi responden kalian? Ini penting. Kenapa? Pastikan sampel yang kalian pilih itu mewakili dan tidak boleh yang tidak mewakili. Kalian mau meneliti tentang pengetahuan ibu hamil, tapi sampel kalian bukan ibu hamil, tapi ibu menyusui. Bisa? Enggak. Jadi pastikan bahwa kalian memilih target populasi yang juga tepat. Kalian mau menelitinya di Jawa Timur, kalian ambil sampelnya di Papua, saya tidak nyambung, ya kan? Itu jadi itu sesepele gitu ya. Target populasi itu penting. Harus jelas ya kriterianya. Pasien seperti apa atau responden seperti apa yang mau kalian ambil? Usia sekian sampai sekian. Kemudian yang bagaimana? Kadang-kala itu namanya nanti ada kriteria inklusi sama eksklusi. Jadi harus dibuat sedetail mungkin supaya itu meminimalkan yang namanya bias tadi. Misalnya kalian mau kuesioner, saya nggak mau pakai pasien lansia, nanti bias, sulit mereka memahami misal, gitu ya. Atau misal apalagi, atau lansia boleh, tapi yang saya ambil adalah keluarganya, bukan pasiennya, sampelnya, seperti itu. Tapi harus disesuaikan antara topiknya dengan targetnya, dan targetnya itu harus kalau bisa spesifik ya, supaya tidak bias. Oke, kemudian kalau sudah tahu topiknya apa, kemudian targetnya siapa, maka kita akan bisa mulai membuat pertanyaan dari kuesionernya ya. Nah, pertanyaan dari kuesionernya ini adalah yang paling krusial. Seringkali sulit ya untuk membuat pertanyaan itu. Kadang gampang sih kalau sekarang ya. Kalian buka apa? ChatGPT terus buatkan kuesioner, buatkan pertanyaan. Nggak apa-apa, boleh gitu ya. Siapa yang melarang ya? Zaman sekarang sudah pasti pakai. Hanya etikanya ya. Maksudnya kalian sesuaikan lagi. Kalian mengacu dari mana? Kemudian apakah ChatGPT itu pasti betul? Belum tentu. Tapi itu bisa membantu. Boleh, nggak ada masalah. Bahkan kalau kalian penelitian pakai kuesioner, kalian menyadur kuesioner orang lain itu juga nggak ada masalah. Kalian mengacu kuesioner siapa? Tapi nanti kalian harus validasi namanya. Karena kuesioner dipakai di kondisinya peneliti sebelumnya dengan kondisi kalian sekarang bisa berbeda. Perlu yang namanya nanti validasi. Ya, itu nanti. Karena beberapa kuesioner yang ada di Indonesia itu adalah terjemahan dari yang ada di luar dipakai. Sebetulnya saya juga kurang expert di bidang kuesioner gitu ya, karena saya farmasi klinis murni ya, beda ya, tapi ke rumah sakit. Tapi saya pernah pakai kuesioner, tapi yo nggak se komunitas yang banget gitu ya, kuesionernya validasi dan sebagainya. Tapi memang itu diperlukan. Ya. Apakah mudah? Mudah sebetulnya. Ya mudah-mudah sulit ya. Sebetulnya dibanding di klinis ya, di rumah sakit ya. Kalau rumah sakit kan etik, izin dan sebagainya. Oh ini kuesioner etik tapi ini cepat biasanya enggak karena nih pasien. Tidak ada intervensi yang kalian lakukan kan, hanya meminta ya. Kemudian setelah membuat pertanyaannya maka menyiapkan pilihan jawabannya. Kadang-kala itu lebih sulit daripada membuat pertanyaannya. Sama seperti kalau saya buat soal tes untuk kalian gitu ya, pilihan ganda itu kalian gampang mengerjakannya, yang membuat soal itu luar biasa ya menyiapkannya seperti itu. Kemudian karena pilihan jawabannya itu harus yang memper misalnya mirip-mirip gitu ya. Kalau saya jauh biar jawabannya juga jelas gitu ya. Kadang-kala harus dibuat semirip mungkin jawabannya. Tapi tidak boleh ambigu dan sebagainya, itu sulit juga. Kemudian sesudah menyiapkan pertanyaannya, jawabannya, maka scoringnya itu penting ya. Gimana sih kita mengukur hasil akhirnya dari pertanyaan dan jawaban itu? Kita akan mengukurnya seperti apa? Jadi harus ada scoring ya, istilahnya penilaian. Harus ada scoring
sampelnya. Kalau kalian terlalu strict, kalian bisa tidak dapat sampel. Tapi kalau terlalu leluasa, nanti data kalian akan amburadul. Ini tuh kok ini sama itu sebetulnya nggak sama, nggak boleh dibandingkan, gitu ya. Jadi nanti siapa itu perannya dosen, pembimbingnya akan membimbing kalian ya untuk menentukan ini sebetulnya kriteria sudah pas belum sih, yang seperti apa. Oke, kemudian kuesioner itu harus disesuaikan pertanyaannya itu kuesionernya ya dengan target populasinya. Kemudian kita lihat good research question betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalian itu memilih sampel itu harus juga sesuai dengan kebutuhannya, membuat pertanyaannya juga. Kemudian, nah, gak ada gunanya kalian mensurvei populasi yang istilahnya di populasi itu tuh dia nggak butuh tentang, misal kalian mau mengukur pemahaman, ini ada contohnya di bawah itu ya. Ada peneliti yang mau mengukur pemahaman dan sikap terhadap terapi yang namanya elektrokonvulsif bagi pasien yang kejang, ya, terapi kejang yang pakai kejut listrik, elektrokonvulsif. Kira-kira target populasi yang tepat siapa? Menurut kalian? Ini ada kalian nih ceritanya ya, sebagai peneliti mau meneliti tentang misalnya pemahaman dan sikap terhadap terapi kejut listrik atau misalnya elektrokonvulsif pada pasien kejang atau epilepsi. Kira-kira siapa sampelnya? Oke, pasiennya ya. Apakah hanya pasiennya saja? Bisa siapa lagi? Siapa? Oke, terus siapa? Nakesnya perlu nggak? Kadang-kala kita cari tahu seberapa sih pemahamannya. Jangan-jangan nakesnya sendiri nggak paham terkait terapi itu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan topiknya. Terus kalau saya tanya, kalau yang disurvei adalah misalnya yang disurvei adalah mahasiswa seperti kalian ini tentang sikap dan juga pemahamannya terhadap ICT, kira-kira tepat nggak? Tepat nggak? Apa yang diukur adalah mahasiswa magang atau mahasiswa masih seperti kalian yang diukur pemahamannya dan sikapnya terhadap terapi itu misalnya kurang kan? Ya, harus sesuai jadi ya. Apa yang mau cari tahu dengan sampelnya. Jangan sampai tinggi, ya, jangan sampai beda, ya, itu sesuai itu ya. Walaupun mahasiswa medis bisa kan, tapi tepat nggak sih? Kurang, karena bagi kalian untuk memahami dan mengetahui tentang itu masih belum diperlukan, masih terlalu jauh. Karena yang penting adalah bagi dari segi pasien, keluarga dan juga nakes yang akan terlibat dalam pelayanan itu. Misalnya ya, bisa dipahami. Jadi menentukan target populasi itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan penelitiannya. Ini mau cari tahu apa sih sebetulnya, gitu ya? Topiknya apa? Kalau misalnya tingkat kesulitan ujian apa, itu baru pakai mahasiswa adalah boleh ya. Itu harus kalian sesuaikan. Selanjutnya, bagaimana sih menyusun pertanyaan kuesioner yang baik? Framing the question, creating option for answer, scoring, sama validating. Tadi yang saya 4 itu sebetulnya masuk dalam menyiapkan kuesioner secara keseluruhan. Membuat pertanyaan, menyiapkan kritik dan jawaban, kemudian skornya bagaimana dan juga validasi. Ya. Nah, biasanya dalam pertanyaan atau pernyataan boleh. Kadang-kala pernah dapat kuesioner yang isinya pernyataan, kalian setuju atau tidak? Ya kan? Itu boleh. Jadi bisa pertanyaan, bisa pernyataan bentuknya ya. Bisa dipahami. Jadi kuesioner itu kadang tidak selalu dalam bentuk bertanya, tapi ada suatu pernyataan kalian juga
pelayanan pun pelayanan pengobatan kan, kalian tidak akan bisa tahu tentang apa ya yang di luar dari ranah. Contohnya ada yang kami sebutkan yang sekiranya kalian bisa, walaupun kasus kesehatan bukan diagnosis misalnya, itu kan bukan ranah kita, kan bisa. Tapi kalau misalnya pemahaman tentang penggunaan obat ini itu masih kalian. Ya. Oke. Yang kalau akan bagus jika punya pengalaman dan kompetensi di bidang itu. Ya. Kemudian question not just about facts. Kadang kan bisa loh menggunakan pertanyaan yang banyak fakta, tapi misalnya ada mitos nih di lapangan tentang misalnya kalau orang apa ya mitos itu kita jadikan suatu pernyataan di kuesioner, nanti dia akan menjawab iya atau tidak. Seringkali kalau dia akan menjawab iya, percaya akan mitos itu berarti pengetahuannya kita anggap kurang. Jadi kadang bukan hanya fakta yang kita tampilkan, bisa juga berupa pemahaman yang keliru yang di masyarakat yang dipakai. Misalnya kalau vaksin itu membahayakan misalnya, nah itu kan kadang seperti itu yang dipakai bisa. Jadi berarti artinya itu pertanyaan yang negatif, ya bisa tidak hanya fakta tapi miskonsepsi atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Misalnya karena habis vaksin ini nanti jadi lumpuh, nanti jadi ini, kayak setuju atau tidak, benar atau tidak, nah seperti itu bisa, ya. Kemudian tadi kan ada knowledge, attitude dan practice. Ada 3 seksi ya, di mana itu tidak boleh dijadikan satu. Pertanyaannya untuk pertanyaan pemahaman, pertanyaan tentang mencari tahu sikap, dan pertanyaan tentang perilaku itu beda, Mas. Ya kan? Nggak mungkin sama. Bisa aja sama, itu satu pertanyaan mungkin bisa mengukur pemahaman dan juga perilaku. Tapi biasanya itu juga terpisah seksinya ya, seksi pemahaman, pengetahuan, pemahaman atau pengetahuan, kemudian sikap dan juga perilaku. Saya akan mengatakan, ya. Dan harus dihindari penggunaan atau pertanyaan yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Kayak kalian ya, gak mau juga kan kalau terlalu sulit, apalagi itu tujuannya mau mencari tahu ya, bukan mau menguji kan, ya menguji. Tapi kan gak dinilai ya pemahamannya ya kan. Tapi kita tidak boleh menggunakan pertanyaan yang terlalu mudah dan juga jangan terlalu sulit. Karena kita benar-benar mau mengukurkan, kalau terlalu mudah ya semuanya pasti bisa jawab ya. Sama seperti kalau kami mengukur kompetensi kan ya kan. Jadi biasanya pertanyaan akan dibuat ada soal rumit dan juga ada soal yang mudah pasti. Kadang-kala menurut dosennya mudah, menurut kalian itu seringkali ya terjadi ya, kebanyakan. Padahal menurut dosennya itu sudah apa yang disampaikan ya. Sama kalau ini makanya butuh proses yang namanya validasi. Validasi itu salah satunya nanti bisa dilakukan pada sampel yang akan kalian cek. Jadi kalau Anda aja dosen itu boleh ngasih validasi soal ujian ya, saya akan memilih beberapa mahasiswa untuk mengerjakan soal itu dari yang paling pintar sampai yang misalnya nilainya dari yang kalau saya lihat ini sama ini gitu ya. Ternyata banyak yang gagal, oh dari soal ini layak. Saya seperti itu ya, validasi kuesioner itu juga kayak gitu gambarannya ya. Jadi sebelum diedarkan akan diambil sedikit sampel gitu ya, atau masyarakat umum untuk mengisi tentang kuesioner kalian. Sebetulnya bisa dipahami nggak sih kuesioner kalian atau terlalu rumit? Nah itu penilaian awal ya. Salah satunya seperti itu maksud dari validasi, supaya ada nggak sih pertanyaan yang terlalu sulit atau pertanyaan yang terlalu mudah. Misalnya pakai kata-kata atau istilah-istilah medis yang sulit, apakah masyarakat umum paham gitu ya, kadang nggak boleh. Kemudian technical terms, frasa-frasa tertentu yang panjang sulit dimengerti gitu ya. Dalam satu pertanyaan itu yang ditanya, apakah Anda memahami tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini, banyak gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau bisa satu pertanyaan itu menjawab tentang satu yang kalian tahu. Jadi jangan satu pertanyaan itu menjawab banyak hal ya. Biasanya hindari juga pertanyaan yang jelas-jelas akan menjawab iya. Apakah Anda tahu tentang yang gampang misalnya, nanti dia akan secara umum hindari pertanyaan yang banyak yang kemungkinan sebagian besar orang akan menjawab iya. Apakah kalian mandi? Iya. Iya, misalnya. Jadi hindari pertanyaan yang mayoritas orang akan berpikir untuk menjawab iya. Nanti kita akan di minggu depan kita akan
praktek atau mungkin langsung saya tunjukkan contoh kuesioner KAP aja supaya lebih enak. Ini kan masih pengenalan dulu ya gambarannya. Nanti di minggu depan ya seperti itu. Minggu depan baru saya carikan contoh kuesioner KAP ya yang enak untuk kita bahas sama-sama. Kemudian menghindari pertanyaan yang juga jawabannya itu nyambung sama pertanyaan sebelumnya kadang-kadang. Jika ini hindari seperti ini. Nah ini kemudian bagaimana menyediakan jawaban. Membuat pertanyaan itu sudah sulit, sekarang membuat pilihan jawaban. Nah option for the answer harus dibuat hati-hati ya, tidak boleh asal membuat pilihan jawaban. Karena pilihan jawaban itu nanti akan kita hitung ya, kita nilai. Pilihan jawabannya itu harus hati-hati kalian membuatnya, karena dari pilihan jawaban itu yang akan kalian scoring di akhir, itu yang akan menentukan gitu ya. Nah pertama, avoid offering range of option that is too extensive. Yang dimaksud avoid yang expensive, range-nya itu adalah kalian hindari membuat pertanyaan yang pilihan jawabannya mungkin kalian sangat sering, tidak terlalu sering, misalnya jarang, sangat jarang, tidak pernah. Kalau bisa itu dihindari ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mau mengukur tentang pemahaman, apakah sangat tahu itu kalian bisa membedakan seberapa dia sangat tahu dan tahu. Enggak bisa, jadi cukup dia tahu atau tidak, ya atau enggak. Jadi enggak perlu sangat tahu sedikit, tahu banyak, tidak tahu sama sekali, itu enggak perlu. Hindari pilihan jawaban yang seperti itu, karena yang penting intinya dia tahu apa enggak. Karena mau dia sangat tahu atau dia tahu sedikit atau tidak tahu itu kan beda. Kecuali kalau antara tidak tahu dengan tahu beda. Tapi kalau tahu sedikit, tahu banyak, sangat tahu itu kan desainnya tahu gitu ya. Enggak boleh seperti itu ya. Hindari yang seperti itu. Kemudian kalau apalagi avoid suggesting option yang mengarah pada menebak ya. Maksudnya jangan biarkan masyarakat atau jangan biarkan responden itu menebak-nebak jawabannya. Jadi hindari pilihan jawaban yang menebak. Biasanya kan jangan dikasih soal berhitung atau jangan dikasih TB disebabkan oleh bakteri, jamur, virus. Kan dia nebak, kan bukan ujian ya. Hindari pertanyaan seperti itu. Jadi mycobacteria misalnya TB disebabkan oleh bakteri ini, ya atau tidak seperti itu. Tapi bukan bakteri TB disebabkan oleh satu bakteri, dua virus, tiga jamur. Jangan, itu kan nanti dia akan menebak-nebak ya. Itu tidak kurang tepat ya dalam memberikan pilihan jawaban. Kemudian karena ini kuesioner, nah bisa tadi dibuat sedikit ada pertanyaan yang open. Tadi kan mayoritas sudah close ya, dimana pilihan jawabannya sudah kalian sediakan, ya atau tidak. Kemudian seperti itu. Nah kalau yang open ended question ini bisa kita gunakan sedikit untuk analisa kualitas. Ya, boleh. Jadi secara tidak langsung kan bisa punya dua data, kuanti dan juga kuali. Kenapa kuanti? Nanti akan kita scoring. Kalau menjawab betul dinilai 1, menjawab salah dinilai 0. Nanti dijumlah. Kalau pengetahuan dikatakan bagus jika nilainya itu pengetahuannya sangat baik 7 sampai 9. Pengetahuannya cukup itu 4 sampai 6. Kalau 1 sampai 3 berarti pengetahuannya buruk. Itu kan namanya nanti scoring. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang scoring. Scoring dulu. Nah, scoring itu tadi karena dia ada 3 aspek yang berbeda, bahwa ada pemahaman, sikap dan juga perilaku, scoringnya tidak boleh dilihat. Pemahaman sendiri, perilaku dan juga sikap sendiri ya. Sikap perilaku itu beda, jadi ada 3. Jadi nanti ya nilainya kan, pemahaman sikapnya sekian. Dikatakan pemahamannya baik, minimal nilainya 5. Kalau dia di atas 5 berarti pemahamannya baik. Kalau nanti skornya di bawah 5 berarti pemahamannya kurang. Gitu ya, seperti itu. Jadi tidak boleh dijumlahkan menjadi 1. Antara pemahaman dijumlahkan dengan dengan sikap, dijumlahkan juga dengan perilaku. Yang boleh dijumlahkan adalah sesama pertanyaan dalam pemahaman dijumlahkan menjadi 1. Dalam kelompok sikap dijumlahkan jadi 1, boleh. Kalau perilaku dijumlahkan jadi 1, gitu ya. Tapi jangan sikap perilaku itu ada 30 pertanyaan langsung dinilai akhirnya dari 30
Kalau dapat 10, 10, 10 berarti pemahamannya sangat baik, sikapnya dan juga ininya juga sangat baik. Ya, tidak boleh langsung dijumlah ya, 30. Nah, nanti itu kadang untuk scoringnya gitu ya, perlu ada penilaian reliabilitas dan validitas. Harus dilakukan terpisah juga. Nanti itu kita akan belajar di minggu depan. Kemudian untuk biasanya penilaian untuk yang pemahaman itu sama ya. Kalau dia menjawab correct answer atau betul, maka akan diberikan nilai 1 setiap jawaban betul. Untuk yang jawaban tidak tahu atau jawaban yang salah, maka dianggap 0. Nah, kemudian nanti akan dijumlahkan. Ya. Kemudian ada yang saya buat lagi. Jika if all items are approximately equal in difficulty, itu langsung kita gunakan aja. Jadi semua pertanyaan itu tingkat kesulitannya anggapannya sama. Bagaimana kalau ada pertanyaan yang dirasa menurut peneliti itu tingkat kesulitannya lebih? Nah, itu nanti mendapat poin yang lebih. Kalau dia sudah betul berarti 2 misalnya seperti itu. Karena ini pemahamannya agak kesulitan. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah penelitinya. Seberapa sih ini pertanyaan yang sulit atau pertanyaan yang sama rata tingkat kesulitannya? Biasanya tidak ada yang menggunakan poin lebih. Biasanya sama. Semua kalau betul 1, kalau salah 0. Jadi pertanyaan itu kalau ada setelah hasil validasi ternyata diketahui banyak yang nggak bisa menjawab pertanyaan ini, berarti pertanyaan ini harus dirubah, harus diganti, harus diperbaiki. Biasanya seperti itu. Berarti nggak banyak yang bisa jawab pertanyaan ini. Entah kita yang salah menggunakan atau terlalu sulit dan bagaimana, itu akan bisa dihilangkan, bisa diperbaiki. Ya. Oke. Kemudian attitude juga sama. Kalau positif attitude nilainya 1, kalau negatif berarti 0. Ya. Kemudian tidak ada cut off atau ambang batas. Dulu pada skor. Oke, nah ini validasi ya. Kalau validasi kuesioner itu semuanya harus divalidasi. Mau kuesioner KAP atau kuesioner yang lain-lain itu harus divalidasi. Tadi saya juga sempat sebut bahwa bisa kalian adopsi dari kuesioner apa ya? Diabetes misalnya, saya lupa kuesioner apa dia. Itu kalian adaptasi, kalian translate pakai bahasa Indonesia, boleh, tapi harus kalian tetap harus melakukan uji validasi. Karena kuesioner itu dibuat untuk kondisi sampel yang di sana, divalidasi dengan sampel yang di tempat peneliti yang lama. Apakah sama dengan di tempat kalian? Belum. Perlu diuji ulang. Nah, validitas biasanya ada phrase validation sama konten. Kalau phrase validation itu lebih ke instrument likely to do what is intended. Apakah instrumennya itu sudah tepat mengukurnya atau sudah sesuai nggak sih? Nah, kalau konten ini lebih ke isinya, tapi sulit nggak sebanyak yang nggak bisa jawab atau bagaimana? Nah, siapa biasanya validasi itu akan dilakukan ke dua. Pertama, validasi dengan ahli. Yang dimaksud ahli adalah orang yang expert di bidang tersebut. Nah, ada yang namanya validitas ahli. Biasanya 3-5 orang. Nah, nanti mereka akan diminta. Dulu saya sering diminta untuk memvalidasi kuesioner anak bimbing dosen lain. Tidak sama saya gitu ya. Nah, itu saya bisa karena anggapannya saya lebih berpengalaman bicara apakah pertanyaan ini bukan yang enggak, jadi perlu kalian uji terhadap expert ya. Jadi minta tolong kepada yang lebih ahli untuk memvalidasi kuesioner kalian, diberikan kuesioner kemudian diberikan form validasi. Ada nggak sih pertanyaan yang kurang tepat, nomor berapa, kemudian sarannya diganti seperti apa, secara umum sudah layak atau belum kuesioner gitu ya, itu namanya validasi. Kalau nanti dari ahli itu bisa kalian perbaiki ya. Kalau dari ahli sudah oke, ahli sama masyarakat itu sama nggak? Harus divalidasi lagi kepada siapa itu berikutnya? Divalidasi lagi kepada volunteer dari target populasi. Jadi harus divalidasi pada target populasi kalian dalam jumlah kecil. Biasanya berapa untuk paling tidak untuk validasi ya? Itu 5-10, tapi kadang supaya lebih bagus tuh kita bisa menggunakan 30. Ya. Untuk memahami bahwa ternyata di lapangan tuh kayak apa sih? Kalau konten itu biasanya yang memvalidasi adalah ahli. Kalau face validation itu yang memvalidasi adalah target populasi kalian. Apakah target populasi itu memahami apa yang mau kalian tanyakan di kuesioner
Sabtu Tapi sebenarnya. kalau ini karena instrumennya adalah visioner, berarti visionernya harus valid dulu supaya datanya yang dihasilkan juga valid. Kalau alat berarti harus pakai alat yang sesuai speknya, terkalibrasi, kemudian apalah lagi gitu ya, seperti itu. Tapi terukur. Kalau ini juga harus kita pastikan visionernya valid. Nanti ada cara pengukurannya dan bagaimana sih, itu minggu depan aja. Ini cukup pengenalan dulu. Pengenalan sudah pusing. Ya, sudah ya. Oke, tadi validasi sudah. Nah, ringkasan sudah selesai. Ringkasannya adalah bahwa kalau kalian membuat dan melakukan penelitian menggunakan survei KAP ya satunya atau menggunakan visioner, itu nggak segampang itu. Kalian kadang membaikkan saya pilih komunitas karena pakai visioner aja, nggak perlu pakai alat yang ribet-ribet, cuma tinggal sebar kertas gitu ya. Seorang yang ngisi itu saya ngelak. Kertas yang kalian sebar itu panjang perjalanannya sampai dia bisa tersebar. Ya, mulai dari pembuatan sampai dia bisa disebarkan. Jadi bukan berarti saya membuat kalian jadi nggak mau lagi, bukan gitu ya. Tapi saya memberikan faktanya saja. Jadi menggunakan visioner itu tetap butuh visioner yang valid karena supaya data kalian itu betul valid, ya namanya seperti itu. Not as easy as appears ya, tidak semudah yang terlihat gitu ya. Jadi harus ada mulai dari pemilihan targetnya harus sesuai, kemudian pertanyaan-pertanyaan jawaban yang ada di instrumennya, kemudian bagaimana cara scoring sampai dia validasinya sebelum kita sebarkan itu sudah panjang ya. Sampai nanti sesudah jadi pun kalian harus akan mengolah itu dengan SPSS kan? Mengolah pakai satu. Mari jadi begitu kan? Udah multivariat sudah. Oh, pakai SPSS. Enggak. Saya belum dapat metapen. Karena memang validasi dan itu ada peran itu sih. Ya. Nggak apa-apa, nanti kan kalian akan dapat lagi. Tapi setidaknya kalian sudah dapat lebih dulu dibanding teman-teman yang nggak ngambil gitu ya. Oke, referensinya. Nah ini sebetulnya contoh apa ya? Survei KAP ya. Yang pertama adalah itu kalau yang sebelah kiri adalah survei work plan ya. Jadi ketika kalian mau melakukan penelitian dengan survei, itu kan harus menyusun, nggak cuma survei ya, penelitian apapun kan harus menyusun rencana kerja. Kalian mau mulai dari apa dulu, kapan ya. Kalau kalian bikin PKM atau bikin apa kemarin, jadwal pasti kan disuruh buat dulu. Kemudian kalau visioner yang tahu pasti identitas tidak boleh ketinggalan ya. Identitas itu penting. Kemudian instruksi, cara pekerjaan dari instrumennya itu juga harus disampaikan. Ini saya udah contohkan saya carikan contoh dari instruksi kelas kalian untuk kita bahas sama-sama ya. Nah ini mulai dari general question, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tentang pengalaman, pertanyaan yang berlaku. Nah yang dimaksud open question itu yang bawah, what would you? Jadi yang pertanyaannya itu dia bebas mengisi sesuai apa yang dia mau. Yang lain kan pilihan ya, yang dia mau pilih itu close question. Kalau yang mengisi standar itu yang open ya. Oke, nah ini ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa dipakai kalau mau cari tahu tentang perilaku. Itu biasanya ditanya apa sih? Kalau mau cari tahu tentang sikap, biasanya pertanyaannya seperti apa? Beberapa pilihan. Misalnya kalau kayak tapi kalau di saya kan ada ya. Misalnya kalau perilaku, gimana biasanya kalau Anda sakit terus ke siapa? Langsung beli obat, apa ke dokter, apa kemana? Itu kan perilaku ya, memang sudah dia lakukan. Kalau dia sakit, dia kemana? Biasanya dia kemana? Kalau dia sakit, ya pada saat sakit biasanya dia kemana? Kemudian kalau pemahaman, sudah pernah dengar tentang TB? Sudah pernah ini? Jika lebih menurut pendapat Anda, seberapa bahaya sih TB? Bahaya, enggak? Itu kan enggak menurut pendapat. Lihat, dan jangan 5 ya. Jangan lupa presensi. Sudah habis. Jadi,